Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir untuk mempresentasikan soal dan pembahasan laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur yang merupakan salah satu materi dalam akuntansi biaya. Oke, saya share screen dulu ya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang soal dan pembahasan lengkapnya terkait dengan laporan laba rugi perusahaan manufaktur yang merupakan salah satu materi dalam mata ajar atau mata kuliah akuntansi biaya. Oke, nah jangan lupa dapatkan materi-materi value edit lainnya dalam bentuk akses video pembelajaran, kemudian soal dan pembahasan lainnya, serta latihan untuk menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester dari akses e-learning yang ada di Penerbit Salemba. Nah, akses e-learning ini dapat diperoleh secara cuma-cuma atau gratis dengan membeli buku original akuntansi biaya yang diterbitkan oleh Penerbit Salemba 4 Patria. Nah, ini ada berbagai jenis bukunya. Semua buku ini sudah berisikan akses e-learning akuntansi biaya yang bisa Anda dapatkan secara cuma-cuma atau gratis dengan cara membeli buku original terbitan buku akuntansi biaya original terbitan Penerbit Salemba 4 Patria atau Salemba 4. Nah, ini juga buku-bukunya. Jadi semua buku akuntansi biaya yang diterbitkan oleh Penerbit Salemba yang asli itu ada kode akses yang diberikan secara unik ke setiap buku berbeda-beda, dan akses e-learning ini akan berisikan video pembelajaran, soal dan pembahasan lengkap yang bisa Anda kerjakan sendiri seperti kuis. Kemudian nanti juga ada persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester akuntansi biaya. Oke. Atau kalau Anda tidak ingin membeli bukunya, Anda juga bisa membeli kode aksesnya. Jadi tidak perlu membeli buku, tapi Anda juga bisa membeli kode akses. Itu pilihan mana yang Anda akan jatuhkan, itu terserah Anda. Nah, ini di sini ada nanti istilahnya ada konten. Nah, kontennya tadi ada video pembelajaran lengkap setiap materi yang ada di buku akuntansi biaya. Kemudian juga ada soal yang bisa Anda kerjakan dulu secara mandiri. Nanti ada pembahasan lengkapnya secara terstruktur, dan juga nanti ada persiapan ujian menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Oke. Kita masuk sekarang ke soalnya. Jadi PT Swasembada Internasional memproduksi bahan pembersih rumah, beberapa bahan kimia, deterjen, dan air dicampurkan bersama-sama dan kemudian dimasukkan dalam sebuah botol berukuran 500 ml. Berikut ini adalah informasi yang ada pada PT Swasembada Internasional di tahun lalu. Jadi ada mulai dari pembelian bahan baku sampai dengan saldo akhir barang jadi. Ini adalah data informasinya. Kemudian tahun lalu PT Swasembada Internasional menyelesaikan 100.000 unit, pendapatan penjualan sebesar 36 miliar rupiah, dan perusahaan membayarkan komisi penjualan sebesar 2,5% dari penjualan. Nah, Anda diminta untuk pertama, hitunglah biaya bahan baku langsung yang digunakan dalam produksi pada tahun lalu, kemudian hitunglah total biaya utama, hitunglah biaya konversi, hitunglah total biaya produksi, susunlah laporan beban pokok produksi tahun lalu, susunlah laporan beban pokok penjualan tahun lalu, dan terakhir, susunlah laporan laba rugi tahun lalu, perlihatkan persentase dari penjualan pada setiap pos yang ada dalam laporan laba rugi. Sekarang kita mulai masuk menjawab dari yang diminta ini satu persatu. Nah, sebelum menjawab, saya ingin menjelaskan dulu ke Anda, di sini kita harus menentukan mana biaya produksi dan biaya non-produksi. Di materi sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa biaya produksi atau non-manufacturing cost itu kita asumsikan sebagai adalah bahan baku langsung atau direct material ditambah direct labor dan ditambah factory overhead. Oke. Nah, selain biaya produksi, berarti adalah biaya non-produksi. Biaya non-produksi kita bagi dua menjadi biaya bagian penjualan dan biaya bagian umum administrasi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dulu apakah masing-masing ini dia masuk sebagai biaya produksi, biaya atau biaya non-produksi. Kalau biaya produksi dia masuk kemana? Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, atau overhead produksi. Oke ya, jadi kalau biaya produksi saya berikan simbol P,
dan yang non produksi adalah NP. Oke, pembelian bahan baku langsung ini adalah P, produksi, dan dia masuk ke direct material atau bahan baku. Tenaga kerja langsung ini juga produksi. Nah, ini masuk ke direct labor atau tenaga kerja langsung. Penyusutan atas peralatan pabrik ini produksi, dan ini adalah factory overhead atau biaya overhead produksi. Ingat kembali bahwa biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa selain bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Penyusutan atas bangunan pabrik ini juga produksi, dan ini adalah overhead. Oke. Penyusutan atas gedung pusat, nah ini adalah non produksi dan biasanya akan masuk sebagai biaya administrasi, beban administrasi. Nah, asuransi pabrik, nah ini pabrik terkait untuk kegiatan produksi berarti dia produksi dan ini masuk ke overhead. Oke. Nah, kemudian pajak bumi dan bangunan atau PBB dibagi dua, ada untuk bangunan pabrik dan ada untuk kantor pusat. Yang pabrik ini masuk sebagai produksi dan masuk sebagai overhead. Oke, kantor pusat ini non produksi dan ini masuk sebagai beban administrasi. Utilitas untuk pabrik, nah ini ada kata-kata pabrik atau produksi, ini berarti adalah produksi dan ini adalah overhead. Utilitas untuk kantor penjualan berarti dia non produksi dan ini dia masuk sebagai penjualan. Oke. Gaji bagian administrasi berarti non produksi, ini berarti administrasi. Oke, gaji tenaga kerja tidak langsung, ini berarti produksi dan ini overhead. Gaji bagian penjualan berarti non produksi dan ini bagian penjualan. Oke. Nah, ini saldo awalnya nanti informasi ketika kita mengerjakan soal-soal tadi ya. Oke. Sekarang kita masuk ke biaya pemakaian bahan baku. Nah, biaya pemakaian bahan baku adalah saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku neto ya, setelah dikurangi diskon dan ditambah ongkos pengiriman, dan dikurangi saldo akhir bahan baku. Berarti saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan baku. Dengan menggunakan data di sini, nah berarti saldo awal bahan baku ini adalah yang 3.720.000.000, kemudian ditambah pembelian bahan baku selama setahun itu adalah 7,5 M, dan dikurangi saldo akhir bahan baku itu adalah 3.060.000.000. Maka kita dapatkan biaya pemakaian bahan baku adalah 8.160.000.000. Jadi sekali lagi, biaya pemakaian bahan baku adalah saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku neto di tahun tersebut dikurangi saldo akhir bahan baku atau bahan baku yang ada di akhir, karena ini setiap tahun jadi akhir tahun. Dapat 8.160.000.000.